Pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasir, Kalimantan Timur mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, di antaranya partai politik yang tidak berkoalisi dengan pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggarkan pemindahan ibu kota negara menelan biaya hingga 466 triliun rupiah. Besaran dana itulah yang dikritisi oleh partai politik yang tidak berkoalisi dengan pemerintah. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menilai pemerintah tak menjelaskan secara rinci ke publik tentang alasan serta konsekuensi berupa manfaat dan risiko dari pemindahan ibu kota negara. Kita bicara substansi, tentu kita juga melihatnya secara makro. Apa problem Indonesia saat ini? Maka diharapkan kebijakan IKN ini akan menjadi solusi atas problem nasional kita. Misalnya pemerataan, kemudian juga ketimpangan dan lain sebagainya. Demikian juga secara mikro, kita mempertanyakan apa dosa DKI sehingga dia dalam tanda petik kita cerai menjadi ibu kota. Nah, menurut kita berdasarkan pertimbangan makro bahwa ternyata Indonesia saat ini tidak membutuhkan lokasi istana baru. Ya, kita memerlukan konsentrasi bagaimana berpikir merecovery ekonomi akibat COVID-19 dan juga menyelesaikan hutang-hutang kita yang semakin menumpuk lebih dari 6.000 triliun. Ya, jangan kita melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Pada bulan September tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru. Pembiayaan dibagi menjadi 3 sumber, yaitu 89,4 triliun rupiah atau 19,2% dibiayai melalui kas negara atau APBN. 253,4 triliun rupiah atau 54,4% melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Serta 123,2 triliun rupiah atau 26,4% dari pendanaan swasta. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, memang ada sejumlah hal yang belum tuntas untuk diketahui publik terkait pembangunan ibu kota baru. Presiden Jokowi juga sepertinya menyadari isu ini bukan isu yang populer dan karenanya dibawa setelah beliau terpilih dalam Pilpres 2019. Nah, kalau kita melihat perkembangan mutakhir, memang ada kemungkinan terkait dengan ibu kota negara baru ini akan digeber habis seiring dengan undangan Presiden kepada ketua-ketua partai koalisi. Dan kalau kita melihat perilaku politik terutama di periode kedua, partai-partai koalisi pendukung pemerintah, meskipun pendukung partai Pak Jokowi banyak, tapi perilakunya tunggal. Itu yang saya sebut dengan istilah one party rule. Jadi hampir semua perilaku partai pendukung Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menginginkan satu kebijakan, umumnya goal. Karenanya kita perlu mendengar proposal secara lebih detail, tanpa harus menunggu rancangan undang-undang itu disampaikan kepada DPR, karena tanpa harus menunggu pun seharusnya pemerintah sudah menyampaikan kira-kira berapa anggarannya, dana dari mana yang dipakai dan seterusnya. Pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Namun, jalan menuju ibu kota baru dipastikan masih akan memakan waktu yang panjang dan berliku dengan anggaran yang tidak sedikit. Tim TV One mengabarkan.